di sini saya masuk kepada laman resminya Muhammadiyah, yang dimana di sini ada fatwa yang diterbitkan 2 tahun yang lalu. Yang di sini diberikan judul Tuntunan Tahlil dalam Pandangan Muhammadiyah. Muhammadiyah.or.id, Yogyakarta. Muhammadiyah tidak pernah melarang membaca kalimat tahlil. Ingat, yang kita permasalahkan bukan kalimat tahlilnya, tetapi ritual-ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 dan seterusnya itu. Ya, ingat di sini saya bukan berfatwa atau memberikan fatwa sendiri. No, saya bukan mujtahid. Tetapi saya mengambil rujukan kepada mereka. Jadi coba kita baca dulu seperti apa putusan fatwa dari Muhammadiyah ini. Dalam fatwa tarjih yang terdapat di Majalah Suara Muhammadiyah nomor 11 tahun 2023 disebutkan bahwa tahlilan yang dilarang ialah ucapan yang dikaitkan dengan 7 hari kematian atau 40 hari kematian atau 100 hari dan sebagainya dilakukan oleh pemeluk orang Hindu. Apalagi harus mengeluarkan biaya yang besar. Jadi kita harus garis bawahi di sini ya, bahwa ini ada ajaran dari Hindu, gitu. Apalagi harus mengeluarkan biaya yang besar, yang kadang-kadang harus pinjam kepada tetangga atau saudaranya hingga terkena tabzir, berbuat mubazir. Pada masa Rasulullah SAW pun perbuatan semacam itu dilarang. Pernah beberapa orang muslim yang berasal dari Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, minta izin kepada Nabi untuk memperingati dan beribadah pada hari Sabtu, sebagaimana dilakukan mereka ketika masih beragama Yahudi. Tetapi Nabi SAW tidak memberikan izin, dan kemudian turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Fatwa tarjih menyimpulkan bahwa apa yang dimaksudkan dengan situasi Islami adalah situasi yang sesuai dengan syariat Islam dan bersih dari segala macam larangan Allah, termasuk syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya. Ingat, ini laman websitenya Muhammadiyah. Apakah kalian mau mengatakan Muhammadiyah Wahabi? Di sini ada yang nge-share kepada saya bahwa tradisi itu memang kata Muhammadiyah, bukan kata Heri Pras. Kata Muhammadiyah dari tradisi orang Hindu, yang dimana ada kepercayaan-kepercayaan arwah-arwah. Terus kepercayaan ini itu mengenai 3 hari, 5 hari, 7 hari, 9 hari, sampai ke 40 hari itu. Ada. Dan di sini saya akan bacakan bagaimana prosesi-prosesi di dalam kepercayaan orang Hindu itu, agar kalian bisa tahu bersama, teman-teman. Ya, di sini saya di-share satu artikel yang dimana di sini ritual kematian sesuai keyakinan Hindu, teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa upacara kematian dalam Hindu, nih kita garis bawahi dulu, upacara kematian dalam Hindu. Dalam keyakinan Hindu, meninggal di rumah dianggap lebih baik daripada meninggal di rumah sakit. Kematian bisa datang kapan saja oleh berbagai sebab dan tidak dapat dicegah. Para kerabat orang yang meninggal umumnya akan menempatkan orang tersebut di kamar dengan posisi kepala menghadap timur dan menghadap penerangan di dekat kepalanya. Sementara itu, anggota keluarga dan semua orang akan melantunkan doa. Jadi berdoa bersama-sama. Ini yang mungkin disebut oleh Muhammadiyah kalau prosesi-prosesi ini sama dengan yang ada di dalam tahlilan itu. Ada kumpul-kumpul bersama antara keluarga dan lain sebagainya, lalu melantunkan doa-doa secara berjemaah begitu. Nah, di sini dijelaskan, teman-teman. Nah, ini yang disebut oleh Muhammadiyah itu bahwa ada kemiripan dari segi hari-harinya, perayaan-perayaannya. Pada hari ke-3, 5, 7 atau pada hari ke-9, orang-orang akan berkumpul untuk santapan. Bukan yang dimaksud orang tahlilan itu meniru tradisi Hindu, bacaan-bacaannya. Jangan kalian salah paham, Hindu tidak kenal tauhid, tidak kenal sholawat kepada Nabi. Bacaannya berbeda, tapi tradisinya mirip. Sama seperti Syiah dengan Sufi, merangkak-rangkak ke kuburan, menghias-hias kuburan, bangun-bangun kuburan. Itu kalian nanti mau dianalogikan dengan Syiah nggak mau. Mau jelas sama itu. Dan ini juga sama. Makan-makan bersama. Dimana di dalam tahlilan itu memang benar bacaan, ada tahlil, ada zikir, ada bacaan yasin dan doa bersama. Itu benar-benar tidak ada di dalam ajaran Hindu. Tetapi di sini tradisinya sama. Meyakini 3 hari, 5 hari, 7 hari. Sama. Ini yang dimaksud oleh Muhammadiyah. Berkumpul, berdoa bersama, lalu makan-makan. Ya, sama gak? Sama. Lalu dengan menu makanan kesukaan almarhum. Ya, misalkan yang meninggal itu suka sate gole begitu ya. Jadi makan sate gole berjamaah. Makanan pertama kali akan ditawarkan pada orang yang meninggal pada hari ke-31. 31. Ini sampai 40 hari katanya. Maka akan diadakan upacara dengan bersih-bersih rumah jika diperlukan. Seorang imam Hindu melakukan sapindikarana. Apa ini sapindikarana? Mungkin istilah mereka. Untuk menandai transisi dari almarhum yang telah bergabung dengan para
leluhur. Jadi yang dimaksud oleh Muhammadiyah ya ini, bukan bacaan-bacaannya yang sama. Kadang ada orang yang salah persepsi dan salah pokoknya. Mereka menganggap, oh tradisi Hindu diadopsi oleh Islam, meyakini 3 hari. Ya ininya yang sama. Meyakini arwah-arwah ini ada perkara ini dalam kubur begini begitu. Sampai-sampai melakukan ritual-ritual makan bersama sampai 7 hari, 40 hari. Ini juga jangan disamakan untuk mencari pembenaran kalau Nabi Muhammad dulu ketika puasa Asyura itu meniru orang Yahudi. Jadi ini fenomenanya sama ketika Rasulullah SAW disuruh berpindah kiblat dari Ka'bah lalu menghadap ke Masjidil Aqsa. Di situ meskipun Rasulullah SAW tidak senang sholat menghadap Masjidil Aqsa, tetap dilaksanakan teman-teman. Karena itu sesuatu yang telah diperintahkan. Tetapi setelah itu, karena Rasulullah ada ketidaknyamanan sholat menghadap Masjidil Aqsa itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat menghadap ke Ka'bah kembali. Dan begitu pun teman-teman, dengan tahlilan ini, ritual-ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya itu, ini kan sudah diajarkan oleh Hindu. Hindu ini juga termasuk agama yang tua teman-teman, di mana sebelum Islam masuk ke Indonesia sudah ada Hindu. Jadi analoginya begitu teman-teman. Kalau perkara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 1000, setahun dan lain sebagainya itu benar-benar baik dan perkara goibnya sama yang seperti dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad, pasti Nabi Muhammad diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan acara makan-makan bersama ketika orang yang dicintai Nabi Muhammad meninggal, mendoakan bersama, begini, begitu dan lain sebagainya. Mirip seperti yang dilakukan oleh Hindu. Tetapi apa? Rasulullah tidak mengajarkan itu teman-teman. Tidak mencontohkan itu. Dan inilah mungkin alasan dari Muhammadiyah menyatakan kalau perkara tahlilan ini meniru Hindu, tradisi Hindu. Ya, jadi jangan disamakan dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika melihat orang Yahudi puasa. Karena Rasulullah itu tahu sesuatu yang baik, mana yang tidak. Rasulullah tahu. Apabilalah doa-doa bersama, makan-makan bersama, baca-baca kalimat tahlil, tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Ketika selesai penguburan, ketika 7 hari setelah orang-orang dicintai Nabi Muhammad meninggal, pasti Nabi Muhammad mengerjakan itu, teman-teman. Pasti. Tapi Rasulullah tidak mengerjakan. Ya, di sini kan saya lebih memilih kepada pendapat Salafi dan Muhammadiyah. Ya, kalau kalian mau bertahan dengan itu dan mau mencari-cari pembenaran, ya silahkan. Silahkan. Kita juga tidak maksa kalian harus begini, harus begitu. No, kita akan bertanggung jawab masing-masing kok. Namun teman-teman, menurut Ustadz Adi Hidayat, tahlilan ini mulai adanya di Indonesia ini sejak adanya Wali Songo, dakwahnya Wali Songo. Ya. Oke, kita dengar saja teman-teman bagaimana pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat. Oke, teman-teman, langsung saja mari kita simak. Konsep itu menyebar di masa Nabi, masa sahabat, sampai kemudian para ulama-ulama soleh datang ke Nusantara dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta, di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Sunan Giri ya, di Ampel, di wilayah Surabaya. Ada penyampaian-penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Daerah Kadiwungu sekarang daerahnya, Semarang ke arah Demak ya. Begitu Anda lurus ada patahan ke kanan dan lurus, Anda lurus saja, nanti ada belokan ke arah kanan, itu ada tulisan di situ. Kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dilakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul. Ya itu kan budaya dari Hindu memang ya. Ya seperti yang saya baca tadi, kalau orang meninggal itu ada pesta makan, makan-makan bersama, makan makanan apa yang disukai oleh almarhum itu. Ya, begitu ceritanya kalau di agama Hindu. Dia ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarnya mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan ya, salah satu caranya kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan. Dakwah sulit masuk. Jadi teman-teman, situasinya cukup mendesak teman-teman ya. Dikarenakan ketika itu sedang dalam penyebaran Islam. Jadi teman-teman, Sunan Kalijaga mengajukan metode bagaimana cara untuk masuk ke wilayah tersebut untuk mensyiarkan agama Islam. Jadi diajukanlah cara, diceritakan tadi bahwa di lokasi tersebut kebiasaan masyarakatnya ketika meninggal dunia ada yang seperti pesta 7 hari, 40 hari, ada yang makan-makan, minum-minum, bahkan sampai ada yang mabuk-mabukan. Jadi tradisi ini ingin diganti oleh Sunan Kalijaga. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan beliau bahwa tahlilan ini bukanlah sunnah teman-teman. Bukanlah sunnah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukanlah dari para sahabat. Bukan pula dari tabi'in. Bukan pula dari tabi'un tabi'in. Tapi ini adalah kebiasaan.
Kebiasaan yang buruk dulunya, yang ada di masyarakat kita, yang belum mengenal Islam, lalu diganti oleh Sunan Kalijaga. Jadi teman-teman, pada saat itu, kondisi sedang mendesak. Misinya Wali Songo ingin menyebarkan agama Islam. Jadi cara ini dilakukan oleh Sunan Kalijaga sebagai syiar beliau. Syiar di dalam dakwah beliau. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Beliau survei dulu tuh. Ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri jangan lakukan. Oh, jadi awalnya tidak disetujui usul dari Sunan Kalijaga ini. Jangan lakukan, kata Sunan Giri. Jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Ini dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang bernama tahlilan. Ini diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabuk baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Oke, jadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, teman-teman. Ini hanyalah metode dakwah beliau. Ini adalah kebiasaan buruk dari masyarakat yang dulunya yang belum mengenal Islam, diganti oleh Sunan Kalijaga. Yang tadinya acaranya makan-makan, acaranya mabuk-mabuk, akhirnya digantilah dengan acara ya seperti yang dapat kita saksikan pada saat ini. Ada yang mengucapkan kalimat tahlil, ada yang mengucapkan kalimat tahmid, dan macam-macam. Inilah yang disebut dengan tahlilan. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui bahwa ini hanyalah sebuah metode syiar untuk mendakwahkan Islam ke seluruh pelosok negeri. Sekarang teman-teman, kita sudah tahu. Ini adalah hanyalah sebuah metode, bukanlah sebuah ritual. Apalagi ritual yang disunahkan. Apalagi kita menganggap ini sunnah. Maka butuh dalil dari Al-Quran dan dari hadis. Nah, jadi untuk itu teman-teman, untuk kita yang sekarang sudah Islam, apakah kita masih harus mengerjakan ritual tahlilan tersebut? Iya. Ingat ya, kita bukan membahas tentang kalimat tahlilnya, tapi kita bahas ini adalah tentang acara 3 hari setelah kematian, 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 ataupun 1000 hari. Apakah kita harus melakukan ini? Padahal ini adalah ritual yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Loh, itu Sunan Kalijaga mengajarkan demikian. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi, ini adalah sebagai metode syiar untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang kafir pada zaman itu. Hanyalah sebuah metode pendekatan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Dan tadinya teman-teman, Sunan Giri khawatir. Beliau sempat menolak cara ataupun metode dari Sunan Kalijaga ini. Sunan Giri khawatir nanti umat Islam akan menganggap ini bagian dari agama. Betul. Nah, ternyata teman-teman, kekhawatiran dari Sunan Giri terbukti pada saat ini. Sebagian dari umat Islam yang ada di Indonesia menganggap tahlilan ini bagian dari ritual agama Islam. Ya. Bahkan yang lebih parahnya, ada yang menganggap ini bagian dari sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, oke, teman-teman. Sekarang terserah bagi teman-teman. Setelah menyaksikan video ini, bagi teman-teman yang masih mau tahlilan, ya silahkan, monggo lanjut. Cuman, kalau saya pribadi, saya tidak melakukan acara tahlilan tersebut, teman-teman. Jadi begitu ya, teman-teman. Ya, terserah kalian mau melanjutkan tahlilan ya silahkan. Kalau kalian merasa itu benar ya silahkan. Toh semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi, Sunan Giri mengkhawatirkan. Dan kekhawatiran itu terjadi. Ya tinggal kalian sendiri bagaimana ke depannya. Karena memang Indonesia sebelum Islam masuk, itu Hindu Buddha sudah menguasai. Jadi memang ada tradisi-tradisi Hindu yang masih melekat dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan masih dibudidayakan. Budidayakan apa? Jadi begitu. Ya, silahkan berpikir teman-teman. Kalau saya pribadi ya beragama dengan cara yang simpel saja. Nggak perlu ruwet-ruwet mengikuti tradisi-tradisi yang seperti ini. Ya, nggak perlu.